Shalom beloved people, memasuki tahun Shalom, tahun damai sejahtera, nothing missing, nothing broken ini. Tuhan telah berbicara kepada kita mengenai beberapa senjata rohani yang dahsyat. Hari ini, kita akan melanjutkan dengan senjata peperangan rohani yang Tuhan berikan dalam Mazmur 23 ayat 5. Untuk kita menikmati tahun 2021 ini sebagai tahun yang dipenuhi dengan kemenangan melimpah. Nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Haleluya. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui dengan cara apa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Bahwa cara Tuhan untuk melakukan peperangan rohani bukanlah dengan melakukan lebih banyak pekerjaan rohani, tetapi jauh lebih sederhana dari itu. Mari kita lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memakai yang lemah, yang dianggap lemah oleh dunia ini, untuk mempermalukan yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Manusia berpikir bahwa dengan lebih banyak berusaha, kemungkinan berhasil akan lebih besar. Akan tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa dalam tinggal tenang dan percaya, di sanalah terletak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Mari kita lihat. Firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dan dalam firman-Nya, di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Diam, tinggal tenang, dan percaya. Itulah kunci kemenangan dalam hidup ini, kata firman Tuhan. Iblis mempergunakan situasi dan keadaan untuk memancing kita, untuk khawatir, dan bahkan panik. Akan tetapi Tuhan berkata untuk kita, tinggal tenang dan percaya. Iblis tidak mau kita tinggal tenang. Iblis mau kita kalut. Sebab semakin kita kalut, semakin hati kita tidak tenang, dan semakin kita sulit percaya bahwa Tuhan setia, pertolongannya dapat diandalkan, dan firman-Nya ya dan amin. Daud, seorang yang Tuhan sendiri katakan bahwa hatinya mengikuti hati Tuhan. Dia memahami rahasia ini. Dalam berbagai konflik kehidupan yang Daud hadapi, dia menghadapi berbagai peperangan. Daud selalu berkemenangan. Apa sebabnya? Daud menjelaskan kunci kemenangannya dalam Mazmur 23. Mari kita lihat. Mazmur 23 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tidak ada kekalutan, hanya ada ketenangan dan percaya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, atau bahasa Inggris berkata lembah bayang-bayang maut, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Tidak ada kecemasan, kekhawatiran. Sebab, apa sebabnya? Engkau besertaku. Tinggal tenang dan percaya. Dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap tenang di hadapan lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut sekalipun. Daud tidak kehilangan percaya, tidak kehilangan ketenangan, tidak kehilangan damai sejahtera. Tuhan berkata bahwa dia menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan lawannya. Inilah yang seringkali kurang kita pahami. Di hadapan lawan-lawan kita, Tuhan dikatakan oleh Daud menyediakan hidangan.
Kita berpikir bahwa dalam banyaknya usaha rohani yang kita lakukan, terletak kemenangan kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa di hadapan lawan-lawan kita, kita tinggal tenang dan makan hidangan yang disediakan Tuhan untuk kita. Makan, karena itulah fungsinya hidangan. Seperti orang Israel dahulu, kita berpikir untuk melakukan banyak hal. Yesaya 30 ayat 15 tadi, ayat 16-nya, kalau kita baca keseluruhan mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap, kata firman Tuhan. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas. Jadi kita lihat bahwa tidak ada kemenangan dalam usaha pribadi kita. Tidak ada kemenangan dalam kekuatan manusia kita. Kalau iblis berhasil menjebak kita untuk mengandalkan diri kita, kekuatan kita, usaha kita, sekalipun itu rohani, dia sudah berhasil mengalahkan kita. Tetapi kalau kita tidak membiarkan diri kita dikecoh oleh tipu muslihat iblis, dan kita tetap tinggal tenang, rileks, dan makan hidangan yang Tuhan sediakan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Maka Daud tadi berkata dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa yang kemudian terjadi ketika kita makan hidangan yang disediakan Tuhan? Pengurapan Tuhan turun atas kita. Dan apa yang terjadi kalau pengurapan Tuhan turun atas kita? Kemenangan. Mazmur 20 ayat 6 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sekali lagi, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi, Tuhan berperang bagi dia, Tuhan menjawab dari sorganya, dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Itu sebabnya Daud berkata, pialaku penuh melimpah, kemenangan gilang gemilang. Kapan itu terjadi? Setelah pengurapan turun. Kapan pengurapan turun? Setelah makan hidangan yang disediakan Tuhan di hadapan lawan kita. Sakit penyakit, kemiskinan, masalah rumah tangga, dan lain-lain bukanlah teman, melainkan musuh-musuh kita. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di hadapan mereka? Hidangan. Sekali lagi katakan, hidangan. Santapan rohani. Tuhan berkata kepada kita, makanlah, makan lagi. Di hadapan lawan-lawanmu, makan lagi santapan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang akan terjadi tanpa kita sadari ketika kita tinggal tenang dan makan hidangan yang Tuhan sediakan, ada pengurapan turun atas kita, dan Tuhan mengerjakan kemenangan gilang gemilang bagi kita. Haleluya! Ingat bahwa makan adalah kegiatan istirahat. Mereka yang bekerja tahu bahwa siang hari, sekitar jam 12, jam 1 siang adalah waktu istirahat makan siang. Saat kita istirahat, tinggal tenang dan makan, pengurapan turun, dan kemenangan akan terjadi. Haleluya! Hidangan apa yang disediakan Tuhan untuk kita? Tentulah hidangan yang membangun iman kita. Sebab tadi firman Tuhan telah kita lihat mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi hidangan yang disediakan Tuhan di hadapan lawan-lawan kita adalah hidangan yang tentunya menghasilkan kekuatan iman. Hidangan yang membangun iman kita saat kita memakannya. Dan kita semua tahu apa hidangan itu? Firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, hidangan jasmani,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hidangan rohani. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya yakin kita cukup memahami akan pentingnya firman Tuhan bagi pertumbuhan kekuatan iman kita. Dan saya tidak akan bicara panjang lebar mengenai hal itu hari ini, akan tetapi yang Tuhan mau ingatkan dan tekankan kepada kita hari ini adalah bahwa di hadapan lawanmu, di hadapan musuh-musuh, di hadapan masalah dan persoalan, di hadapan segala tantangan, apa senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi kita? Hidangan. Sekali lagi, hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Kemenangan bukan pada yang kuat, bukan pada yang berhikmat, bukan pada yang berharta, kata firman Tuhan, tetapi pada yang tinggal, tenang, dan percaya. Beristirahat dan makan hidangan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Matius 14 ayat 28-30 mengatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah peristiwa yang kembali menunjukkan kepada kita kebenaran yang sedang kita pelajari hari ini. Ketika mata Petrus memandang kepada Yesus di hadapan gelombang dan badai, Petrus mulai melakukan apa yang Yesus sedang lakukan, yaitu berjalan di atas air. Tetapi ketika mata Petrus teralih dari Yesus dan melihat kepada angin, gelombang, dan badai, Petrus mulai tenggelam. Firman Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada kita pentingnya makan santapan iman yang Tuhan sediakan bagi kita saat berhadapan dengan lawan-lawan kita. Matius 14 ayat 28-30 tadi menunjukkan bahwa saat kita menempatkan Yesus sang firman yang hidup di antara kita dan musuh, mata kita memandang kepada sang firman dan bukan kepada lawan-lawan kita, maka kita akan berjalan secara supranatural di atas air permasalahan dan kita akan menikmati kemenangan. Tapi sebaliknya, ketika kita menempatkan masalah di antara Yesus dan kita, saat kita terpancing untuk melihat kepada segala ancaman, masalah, dan persoalan yang ada di hadapan kita tidak lagi tenang. Kita kehilangan damai sejahtera, terpancing untuk mengandalkan diri sendiri dan tidak memandang kepada Yesus lewat firman-Nya. Tidak lagi makan makanan yang Tuhan sediakan, tapi mulai beralih kepada mengandalkan usaha kita sendiri. Kita akan mulai tenggelam. Saat mata kita tertuju kepada Yesus, sang firman yang hidup, yang juga disebut sang roti hidup, makanan rohani kita, santapan iman kita, maka kita akan mulai mengalami kehidupan yang supranatural, seperti Petrus yang berjalan di atas air saat memandang kepada Yesus. Saya menaruhkan keyakinan penuh kepada kuasa firman Tuhan yang tidak bisa gagal. Seringkali kita lebih menaruh keyakinan kepada doa daripada tinggal tenang dan duduk makan hidangan dari Tuhan. Tetapi doa penting, namun firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sendiri memperlihatkan bahwa keefektifan doa pun ternyata berhubungan sangat erat dengan santapan iman kita, yaitu firman Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, menjadi santapan rohani yang kita nikmati secara teratur tiap-tiap hari. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja, dan kamu akan menerimanya. Jadi, pastikan kita terus menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Terlebih lagi saat di hadapan lawan-lawan kita. Secara sederhana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan, daunnya tidak layu, dia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan dalam ayat ini, dalam bahasa Ibrani adalah hagah, yang artinya mengucapkan pelan-pelan kepada diri sendiri, atau juga berarti menggumamkan kepada diri sendiri. Menariknya, saat mulut kita menggumamkan firman Tuhan, kita seperti orang yang sedang mengunyah-ngunyah. Salah satu gambaran yang firman Tuhan berikan mengenai orang percaya adalah seperti domba. Dan domba makan dengan memamah biak. Domba mengunyah dan mengunyah ulang makanan yang sudah ditelannya. Kita merenungkan satu bagian firman dan menggumamkannya berulang-ulang kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan yang sudah kita hafalkan, kita gumamkan lagi dan gumamkan lagi kepada diri kita sendiri. Saat kita menggumamkan dan menggumamkan lagi firman Tuhan kepada diri kita sendiri, kita sedang mengunyah firman itu seperti domba yang sedang memamah biak. Dan santapan iman dari Tuhan, beserta segala berkatnya, pengurapannya, kekuatannya, akan terserap dan masuk ke dalam hidup kita. Dan sementara telinga kita mendengarkan dan mendengarkan lagi firman yang kita gumamkan berulang-ulang, tanpa sadar kekuatan iman terbangun di dalam diri kita. Roma 10 ayat 17 yang kita sudah baca tadi. Jadi, kita tahu caranya sangat sederhana. Sekali lagi Tuhan mempergunakan apa yang dianggap lemah oleh dunia untuk memalukan apa yang dianggap kuat oleh dunia. Kita juga dapat menikmati hidangan firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman-rekaman khotbah yang berpusatkan Kristus, berlandaskan kasih karunia dan menekankan pada iman kepada Tuhan dan bukan percaya kepada kekuatan atau usaha sendiri, sekalipun itu adalah usaha rohani. Firman Tuhan selalu berhasil, selalu. Jangan hanya membacanya satu kali. Baca lagi dan lagi. Gumamkan lagi dan lagi. Kita juga tidak perlu menggumamkan berpasal-pasal firman Tuhan. Ambillah satu dua ayat yang sangat berbicara kepada kita hari itu. Hafalkanlah, dan sepanjang hari ayat-ayat itu dapat kita gumamkan terus berulang-ulang. Mari, nikmati hidangan yang Tuhan sediakan di hadapan musuh-musuh kita, dan tanpa kita sadari, saatnya akan tiba ketika kita mencari musuh-musuh kita, kita tidak dapat menemukan mereka lagi. Yesaya 41 ayat 12 mengatakan, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Kau akan mencari, tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ingat, firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya pernah menyaksikan kuasa firman Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang ketika anak kami masih dalam kandungan dan dokter memperlihatkan lewat USG bahwa denyut jantungnya sudah tidak ada lagi. Dokter yang kebetulan juga adalah anak Tuhan dan tahu bahwa kami juga adalah anak Tuhan mengatakan, ini serangan. Maksud beliau mengacu kepada peperangan rohani. Keluar dari ruangan periksa, dibekali dengan beberapa obat dan nasihat kalau-kalau keguguran terjadi beberapa waktu ke depan, saya sempat merasa khawatir. Akan tetapi Tuhan mengingatkan untuk fokus saja menikmati hidangan firman Tuhan, menggumamkan firman sambil diselingi doa dalam bahasa roh. Beberapa waktu kemudian tidak terjadi keguguran, dan saat yang ditentukan dokter untuk pemeriksaan selanjutnya, dokter yang kebetulan anak Tuhan ini mengatakan, nah, ini kesaksian nih. Karena kemarin anak ini sebenarnya sudah tidak ada. Sambil beliau menunjukkan denyut jantung anak kami yang sekarang terlihat berdenyut-denyut di layar USG. Puji Tuhan, hari ini anak kami ini sudah berusia 7 tahun. Saya juga mendengar kesaksian
di mana seorang yang kehilangan pekerjaannya itu selama beberapa bulan, tiap pagi dia keluar ke sebuah warung kopi, membawa buku rohani dan Alkitab. Tiap pagi dia keluar membaca firman Tuhan, membaca buku rohani itu, membaca Alkitabnya di warung kopi di dekat rumahnya itu, di seberang rumahnya kalau saya tidak salah. Dan beberapa bulan kemudian, dia mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi posisinya, dan jauh lebih baik penghasilannya dari yang sebelumnya. Haleluya! Saya melihat di dalam nama Yesus, Anda terus menikmati hidangan yang Tuhan sediakan di hadapan lawan-lawanmu, dan Anda pun mengalami kemenangan gilang gemilang terhadap lawan-lawanmu. Haleluya! Ingat, kekurangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keterikatan dosa, impian-impian yang tidak terwujud. Semua hal semacam ini bukanlah teman, tetapi musuh. Mereka jelas bukan teman. Dan di hadapan mereka, Tuhan menyediakan hidangan sorgawi dan berkata kepada kita, makanlah anakku. Jadi, mari kita terus menikmati santapan iman yang Bapa sorgawi kita telah sediakan bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia berkata bahwa dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Makan, dan piala kemenangan yang penuh melimpah akan menjadi bagian kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan yang mungkin Anda miliki. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Saya memperkatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, angkat segala pekerjaanmu, hentikan itu atas setiap anak-anak Tuhan dan setiap berkat keuangan mereka. Tinggalkan mereka. Engkau tidak bisa mencuri setiap berkat keuangan anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan malaikat-malaikat Tuhan yang melayani para pewaris keselamatan, pastikan bahwa setiap berkat rohani yang sudah disediakan Bapa Sorgawi sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus. Setiap kebutuhan dijawab oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dalam nama Yesus. Atas segala sakit penyakit, aku berkata di dalam nama Yesus, aku menghancurkan setiap kuasa sakit penyakit atas setiap anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, iblis, angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan atas tubuh mereka. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan ilahi yang sempurna dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki permohonan doa atau Anda memiliki kesaksian, Anda dapat menuliskannya ke alamat email ini. Kami akan mendoakannya, dan kesaksian Anda akan menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kenapa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu, engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Nah, apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.